Taib, nabda. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala nuwasil qira'atana fi syarhi al-waraqat fi usulil fiqh wa nahnu al-an fi mabhasin muhim ala wa huwa al-mutlaq wal muqayyad. Qulna fil liqa'il madi anna al-khas aw at-takhsis yanqasimu ila qismain, al-muttasil wan munfasil. Al-muttasil hunaka thalathatu anwa', al-istithna, asy-syart wa at-taqyid bis-sifah. Qad takallamna 'anil istithna wa qad takallamna 'anis syart, wal yaum insyaallah taala sanamurru ma'a at-taqyid bis-sifah. Ma makna at-taqyid bis-sifah awil muqayyad bis-sifah? Baik, hadzal ladzi sanatakallam al-yaum biidznillah taala. Fi hadzal mabhath sanatakallam an ma huwa at-takhsis bis-sifah atau naqul al-muqayyad bis-sifah, ya, thumma mata yuhmalu al-mutlaq 'ala al-muqayyad, ya, thumma natakallam aidan an bayan al-halat al-arba'ah. Bayan al-halat al-arba'ah, al-mutlaq, al-muqayyad, al-hukm wa as-sabab. Sananzur insyaallah. Baik. Qala al-Imam al-Juwayni rahimahullahu taala wal muqayyadu bis-sifah yuhmalu 'alaihi al-mutlaq. Al-muqayyadu bis-sifah, suatu kata yang berbentuk muqayyad dengan sifah. Antum tentu paham makna muqayyad, ya. Muqayyad itu maknanya lawan dari kata mutlak. Ya, kalau kita mengatakan santri, ada kalimah mutlak, ada lafzun mutlak. Lakin law qulna santri ma'had Imam Syafi'i, ada muqayyad bis-sifah. Ada muqayyad. Ya, muqayyad bis-sifah. Wal muqayyadu bis-sifah yuhmalu 'alaihi al-mutlaq. Ya. Kata yang muqayyad dengan kata sifat itu bermakna mutlak. Kalau antum mengatakan santri yang tinggi, ya, itu masih mutlak dia dihukumi. Karena muqayyad itu ada banyak macam nanti. Yang kita bicarakan di sini adalah muqayyad bis-sifah. Muqayyad itu hukum asalnya khusus. Maknanya kembali ke mana al-khas. Akan tetapi al-muqayyad bis-sifah itu dia dibawa kepada makna mutlak. Karraqabati quyyidat bil iman fi ba'dil mawadi'. Mas, contohnya ar-raqabah. Ar-raqabah itu ketika antum membebaskan budak, satu budak itu dinamakan satu raqabah. Raqabah secara bahasa artinya leher. Tahriru raqabah artinya membebaskan leher, maksudnya membebaskan orang dari perbudakan. Nah, kiasannya perbudakan itu seperti kalung di leher. Contohnya ar-raqabah quyyidat bil iman. Jika dalam Al-Qur'an dikatakan fatahriru raqabah, bebaskanlah budak. Budak di situ bentuknya muqayyad dengan al-iman fi ba'dil mawadi. Harus budak yang beriman, maksudnya muslim. Kalau budak kafir tidak sah. Fi ba'dil mawadi ini dalam sebagian kondisi, tidak semuanya. Ya. Wa utliqat fi ba'dil mawadi. Di kondisi yang lain, ya, di sebagian kondisi yang lain, budak di situ bentuknya mutlak. Boleh budak yang mana saja. Fayuhmalu al-mutlaq 'alal muqayyad. Maka terkadang mutlak itu dibawa kepada mana muqayyad. Kita akan lihat syarahnya. Huna bahsan. Di bab ini ada dua pembahasan. Al-awwal fil mukhassis ats-tsalits wa huwa sifah. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah kita membahas tentang mukhassis yang ketiga, yaitu as-sifah. Tadi kita katakan mukhassis yang muttasil itu ada 3, al-istitsna, asy-syarat dan al-muqayyad bis-sifah. Sekarang kita lihat al-muqayyad bis-sifah ini. Kemudian yang kedua fil mutlaq wal muqayyad. Kemudian kita bahas pembahasan tentang al-mutlaq wal muqayyad secara umum. Ya, kalau yang pertama ini pembahasan secara khusus yaitu mutlaq muqayyad bis-sifah. Nanti pembahasan yang kedua kita akan membahas muqayyad secara umum. Amal awal fal muradu bis-sifah al-mukhassisah lil 'am, as-sifah al-ma'nawiyah wa laysa an-na'tul madhkur fi ilmin nahwi. Yang pertama yang dimaksud dengan sifah
yang bisa mengkhususkan suatu lafaz yang tadinya am adalah as-sifah yang sifatnya ma'nawi. Sifah al-ma'nawiyah. Walaysa na'at al-madhkur fi ilmin nahwi. Bukan na'at yang disebutkan di dalam ilmu nahwu. Ya. Itulah kenapa penyebutan sifah mausuf dalam ilmu nahwu itu kurang tepat. Kenapa? Karena sifah mausuf itu juga ada dalam ilmu-ilmu yang lain. Contohnya dalam ilmu usul fikih. Ya, kita sebut as-sifah al-ma'nawiyah, as-sifah al-lafziyah, dan seterusnya. Tapi kalau an-na'at itu hanya dalam nahwu atau dalam ilmu-ilmu bahasa. Ya. Jadi bukan na'at yang kita maksudkan di sini, akan tetapi sifah dari segi usul fikih, yaitu as-sifah al-ma'nawiyah. Jadi kalau untuk mengatakan as-sifah al-mukhassisah lil am, al-muradu bi sifah huna as-sifah al-ma'nawiyah. Apa itu as-sifah al-ma'nawiyah? Wa hiya ma asy'ara bi ma'nan yattasifu bihi ba'du afradil am min na'atin aw badalin aw hal. Yang namanya sifah ma'nawiyah itu ada 3, ya. Na'at, badal, atau hal. Na'at secara umum maksudnya di sini, bukan na'at yang dalam ilmu bahasa. Famisalun na'at, kita lihat satu persatu. Ada na'at, ada badal, ada hal, ya. Baik. Jadi ada na'at, ada badal, kemudian ada hal. Kita mulai dari na'at. Contohnya, hadza waqfun ala auladi al-muhtajin. Kalimat hadza waqfun ala auladi al-muhtajin. Ini adalah wakaf bagi anak-anakku yang butuh. Ya, bagi anak-anakku yang muhtaj, yang butuh. Mana na'atnya di sini? Kata al-muhtajin. Berarti kalau anak-anak yang tidak butuh, ya, tidak masuk ke dalam kalimat ini. Ini terjadi di zaman sahabat. Ada seorang ayah membagikan wakaf di masjid, sedekah, ya. Kemudian malah si anaknya ikut mendapatkan sedekah di situ, ikut ngambil sedekah dari ayahnya. Ya. Baik. Wa minhu qauluhu ta'ala fi dzikri al-muharramat. Contoh yang kedua dalam surat An-Nisa, potongan dari ayat yang panjang, ketika Allah menyebutkan siapa saja al-mahram, ya, hurimat alaikum ummahatukum, dan seterusnya. Di pertengahan ayatnya Allah mengatakan wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Rabaib itu jamak dari robibah, artinya bintuz zaujah, artinya anak tiri. Ya, kalau untuk menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak, sudah pernah menikah sebelumnya, ya, anak tersebut dinamakan robibah. Waroba ibukumul lati, dan anak-anak tiri kalian, allati fi hujurikum, yang ada di bawah pengasuhan kalian, min nisaikum, dari istri-istri kalian. Maksudnya dari istri kalian di sini ya sudah pernah menikah sebelumnya. Baik. Allati dakhaltum bihinna, yang mana perempuan-perempuan tersebut kalian telah masuk kepadanya. Maksudnya telah jima'. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Akan tapi kalau belum jima', sudah nikah tapi belum jima', fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Fa qauluhu subhanahu allati dakhaltum bihinna, kalimat allati dakhaltum bihinna di sini, ya, ini adalah wasfun liqaulihi min nisaikum, itu untuk mensifati kata min nisaikum. Nisaikum di sini maksudnya istri-istri kalian. Istri-istri yang sudah digauli. Berarti kalau yang belum digauli tidak masuk ke dalam kalimat nisaikum di sini. Ai zaujatukum fala tahrumu ar-rabibatu bintu zaujah illa idza dakhala bi ummiha. Maka anak tiri itu tidak akan menjadi mahram antum sampai antum, ya, dukhul dengan ibunya, ya. Tapi kalau enggak dukhul maka tetap dia menjadi bukan mahram. Ai jama'aha, bagaimana ad-dukhul, bagaimana jama'aha. Baik. Wa mithalul badal, contoh al-badal. Al-badal itu yang mengganti. Kalau tadi hanya menambahkan kata sifat. Kalau sekarang dia berganti, ya, mengganti. Badal. Hadza waqfun ala auladi al-muhtajina minhum. Ya. Ini badal. Contoh yang pertama tadi, hadza waqfun ala auladi al-muhtajin. Al-muhtajin. Ini dia sifahnya, naatnya. Sekarang hadza waqfun ala auladi al-muhtajina minhum.
Ada kata minhum di sini. Ini adalah namanya badal. Ya, badal ba'at mingkul. Kalau antum sudah pernah belajar badal, insyaallah paham ini. Hadza waqfun ala auladi al-muhtajina minhum. Berarti kata auladi di sini bisa kita hapus, kita ganti dengan kata al-muhtajina minhum. Ya, al-muhtajina minhum, yang butuh saja itu. Wa minhu qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Contoh selanjutnya surat Ali Imran, walillahi 'alan nas. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wa qauluhu man istata'a badalun minan nas. Nah, kalimat man istata'a ini badal dari kata an-nas. Ya, berarti kata an-nas ini boleh antum hapus, antum ganti dengan kata man istata'a. Walillahi 'ala man istata'a hajjul bait. Kelas. Ya, walillahi 'ala man istata'a hajjul bait. Ya, wajib bagi orang yang mampu untuk berhaji, ya, haji ke Baitullah. Maka kata man istata'a di sini badal dari kata an-nas, fa yakunu wujubul haji 'alal mustati'i minhum. Wa mithalul hal, contoh al-hal. Qauluhu ta'ala fi jaza'is sayd. Balasan bagi as-sayd. Sayd artinya berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Ini dalam kondisi ihram, ya. Dalam kondisi ihram tidak boleh berburu. Tapi bagaimana kalau ada yang berburu? Kalau ada yang berburu di tanah haram ketika sedang berihram, wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh hewan buruannya muta'ammidan, dengan sengaja, bukan karena tidak sengaja. Fajaza, maka balasannya dia harus membayar kafarat berupa apa? Ma qatala minan na'am mithla ma qatala minan na'am. Dia harus menyembelih hewan yang semisal dari hewan ternak yang ada. An-na'am itu artinya jamaknya al-an'am, yaitu hewan ternak, hewan berkaki 4. Baik. Faqauluhu muta'ammidan halun minal mudmar ar-marfu'. Maka kata muta'ammidan di sini ini adalah hal dari al-mudmar al-marfu', dari dhamir yang disembunyikan yang marfu' fi qaulihi qatalahu. Dikata qatalahu, qatalahua, ya. Qatalahua. Ya. Qatala kan fa'ilnya huwa, ya. Ya, huwa itu diganti dengan muta'ammidan. Berarti boleh antum hapus. Di sini antum katakan waman qatala muta'ammidan. Waman wal fa'il semua muta'ammidan. Jadi muta'ammidan di sini adalah badal dari dhamir huwa yang hal dari dhamir huwa yang dihapus. Ya, antum belajar hal kan, bahwasanya hal itu pengertian hal itu adalah satu kata, ya, mansub, fungsinya untuk menjelaskan ibham, ya, kesamaran dari sahibul halnya, dan sahibul hal harus ma'rifah. Di sini sahibul halnya huwa. Huwa dhamir termasuk ma'rifah. Baik. Jika antum belum pernah belajar hal, ya bingung ya pembahasan yang ini. Antum meroja lagi nanti. Baik. Jadi muta'ammidan artinya sengaja, dan dia adalah posisinya sebagai hal dari kata dari dhamir huwa yang mudmar, yang tidak kelihatan. Wa huwa yadullu ala annal jazaa'a khasan bil 'amid dunal mukhti wan nasi. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya jaza itu, balasan itu atau kafarahnya itu khas bil 'amid, khusus untuk yang sengaja. Dunal mukhti, ya, kalau yang melakukan tidak sengaja, ya, karena lalai, itu tidak termasuk. Wan nasi juga orang yang lupa. Wa hadza ala ahadil qaulain fil mas'alah. Ini menurut salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini. Masalah membayar denda kafarat bagi yang membunuh hewan buruan secara tidak sengaja. Ada dua pendapat di sini. Wa huwal azhar, dan pendapat yang kita sebutkan ini adalah yang lebih jelas. Insyaallah wallahu a'lam. Wa baqiya minal makhasid al-muttasil al-ghayah. Ya, udah selesai kita dari al-makhasis al-muttasil. Ada al-istisna, ada asy-syarat, ada al-muqayyad bis-sifah. Sekarang makhasis yang selanjutnya, ya, seharusnya hanya ada 3, ya. Ini tambahan saja dari pensyarah di sini. Disebutkan dalam kitab-kitab yang lain ini. Itu al-ghayah. Al-ghayah artinya tujuan.
Wa hiya an ya'tiya ba'dal lafdzil 'am harfun min ahrufil ghoyah. Apa contohnya atau bagaimana bentuk al-ghoyah itu? Yaitu kita datangkan setelah lafaz al-'am ada huruf dari huruful ghoyah. Apa huruful ghoyah? Huruful ghoyah dalam bahasa Arab itu ada dua, hatta dan ila. Ya. Hatta dan ila. Hatta itu intiha il-ghoyah. Wa qaulihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Ya, ada kata hatta di sini. Ya. Ini namanya al-mukhassis al-muttasil bil ghoyah, dengan al-ghoyah, itu dengan menambahkan huruf al-ghoyah. Ini namanya huruf al-ghoyah ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalau Anda sebutkan huruf al-ghoyah, ini maksudnya. Di wala taqrabuhunna, ya, jangan dekati mereka. Berarti selama-lamanya jangan dekati mereka? Tidak. Ya, ada goyahnya, ada batasannya. Ya, goyah itu artinya ujung sesuatu, batasan sesuatu, akhir dari perjalanan antum, itu namanya goyah. Ya. Berarti goyahnya adalah at-tuhur, sampai dia suci, bukan selama-lamanya bukan selama-lamanya tidak mendekati mereka, tapi hanya sampai batasan suci. Ketika dia sudah suci, selesai, boleh disentuh. Maksudnya mendekati di sini antum paham ya. Mendekati maksudnya di sini al-muasyarah, al-mubasyarah bin nisa. Wa qaulil waqif, contohnya perkataan orang yang berwakaf, hadza waqfun ala auladi fulan ila an yafsuku. Ya, ini adalah wakafku kepada anak-anak fulan, anak-anaknya si fulan. Saya tahu fulan itu punya beberapa orang anak yang butuh kepada wakaf. Ini wakaf saya kepada mereka. Ya, ila an yafsuku. Tadi tambahkan al-ghoyah di sini. Ila an yafsuku. Batasannya sampai mereka berbuat fasik. Kalau mereka berbuat fasik, nggak berhak mereka mendapatkan wakaf ini. Baik, itu dia pembahasan yang pertama, ringkas saja. Ya, kemudian amal mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, ya. Mana pembahasan pertama? Yang ini ya. Yang ini dia pembahasan yang pertama. Ini dia. Ya, mukhasis yang ketiga. Kita membahas secara khusus. Sekarang kita lihat mutlak dan muqayyad secara umum. Jika ditinjau pembahasan secara umum. Jadi ini sebenarnya adalah bab baru sebenarnya ya. Ini adalah bab baru. Hanya saja karena temanya sama-sama mutlak dan sama-sama muqayyad ya. Akhirnya dia digabung dengan pembahasan sebelumnya. Ya. Jadi seolah-olah dia nyambung gitu. Walaupun sebenarnya ini bisa kita pisah jadi satu bab tersendiri. Taib. Amal mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, fahuwal mutlaq wal muqayyad. Wa inna ma dzakarahu huna li'anna al mutlaq syabihun bil 'am. Kenapa setelah pembahasan al-'am dan al-khas kita masuk ke al-mutlaq al-muqayyad? Kenapa? Karena al-mutlaq itu syabihun bil 'am. Mutlaq itu mirip dengan al-'am. Wal muqayyad syabihun bil khas. Muqayyad itu mirip dengan al-khas. Ya, nanti antum akan temukan nanti kesulitan untuk membedakan antara al-'am dengan al-mutlaq. Akan kesulitan juga nanti akan melihat perbedaan antara al-muqayyad dengan al-khas. Karena perbedaannya sedikit sekali, ya tipis sekali perbedaannya. Bahkan para ulama terkadang ada yang menyamaratakan, ya, memukul rata, dia tidak ada bedanya. Lakin umumul 'am syumuliyun. Perbedaannya di sini, ya, ini hanya tinjauan bahasa saja. Umumul 'am, keumuman dari lafaz yang am itu sifatnya syumuli. Ya, syumul. Ya, antum paham mana syumul ya? Mencakup. Wa umumul mutlaq badali. Ya, adapun keumuman dari mutlak itu sifatnya badali, pengganti. Kalau kita mengatakan talib, santri. Nah, ja'a talibun. Kita mengatakan talibun di situ am dia, lafaz al-am dia di situ. Kenapa? Ya, karena sifatnya syumuli di situ. Mencakup semua santri, semua yang bergelar santri itu berhak masuk ke dalam penamaan tersebut. Itu al-am. Tapi kalau kita mengatakan ja'a talib al-imam asy-Syafi'i, berarti talib di situ adalah badali, ya, pengganti, ya, ada badal dari kata al-imam asy-Syafi'i di situ, ma'had al-imam asy-Syafi'i. Maksudnya bukan santri dari ma'had yang lainnya. Jadi kan mirip dia. Mirip sekali di sini antara umum dengan mutlak. Dan nanti silahkan kita lihat. Contohnya di sini akrim at-tullaba. Ya, akrim at-tullaba, muliakanlah seorang
Muliakanlah santri-santri. Perhatikan cara bacanya di sini. Kenapa Anda baca akrim di sini? Kenapa nggak baca akroma? Nah, kalau Anda baca akroma itu mengharuskan adanya maf'ulun bih. Ingat, af'ala, wazan af'ala itu fi'il muta'addi kebanyakannya. Maka namanya muta'addi tentu dia butuh kepada maf'ulun bih. Atau mengatakan akroma, maka harus ada maf'ulun bih setelahnya. Akromatul labu mudarrisahum masalan. Ya. Baik, tapi di sini tidak. Kita baca akrim. Akrimitul laba. Muliakanlah para santri. Fal muradu asyumul. Maka yang dimaksud dengan at-tullab di sini lafaz al-am. Salah satu sigo al-am ya, masih ingat ya? Ya, lafaz yang jamak dan ditambahkan alif lam. Fal murad asyumul fahada am. Maka semua yang bergelar santri masuk ke dalam penyebutan ini. Maka inilah al-am namanya. Akan tetapi contoh selanjutnya akrim taliban. Muliakanlah seorang santri. Jadi santri manapun yang untuk muliakan sudah cukup itu. Sudah memenuhi perintah. Fahada fihi umum min jihati annahu la yakhussu fardan bi'ainihi. Maka dari beberapa tinjauan, dari tinjauan pertama, kata taliban di sini umum dari sisi bahwasanya la yakhussu fardan bi'ainihi. Karena kata taliban mencakup siapapun di sini. Ya. Bal huwa syai'un fi jami'il afrad. Cakupannya luas dalam seluruh anggota yang ada, yang memungkinkan sampel yang ada. Lakin la yatanawaluhu al-hukmu illa ala sabilil badal lal jama'. Akan tetapi tidak mencakup semuanya itu oleh hukum. Ya. Hukum apa? Hukum pemuliaan. Lakin la yatanahu al-hukmu illa ala sabilil badal. Ya. Ala sabilil badal la al-jama'. Itu dari sisi badal penggantian, bukan dari sisi harus semuanya dimuliakan. Kalau antum mengatakan akrim kullat talib, ya, kalau itu yang antum pahami dari kalimat ini, itu pemahaman yang salah. Yang benar adalah akrim taliban minat tullab. Ya, muliakan satu dari beberapa orang santri yang ada, sudah memenuhi itu. Ya, itu maksudnya ala sabilil badal. Satu saja sudah mewakili yang banyak. Tapi kalau antum pahami taliban di sini sebagai al-am, bukan al-mutlaq, maka harus antum memuliakan semua santri yang ada. Wa hadza muhal. Itu mustahil. Ya. Faida ukrimu Zaidun masalan. Zaidan di sini ya. Faida ukrimu Zaidan. Kalau aku memuliakan Zaid, contohnya, lam yukrim ghairuhu, maka enggak perlu memuliakan yang lainnya, itu maksudnya. Nah, itu kalau antum pahami sebagai am. Tapi kalau antum pahami sebagai mutlak, maka muliakan saja Zaid itu sama dengan antum memuliakan santri-santri yang lain selain Zaid. Jadi pahami ini dakik ini ya. Antum baca berulang-ulang nanti agar bisa paham ini. Biasanya kalau pertama kali dengar penjelasan yang seperti ini belum bisa paham dengan sempurna, di brojah lagi nanti. Wal mutlaq lughatan ma khala minal qaid. Mutlak secara bahasa adalah ma khala, apa yang kosong dari adanya al-qaid. Al-qaid itu maksudnya masih ingat ya, al-qaid itu keterangan tambahan. Ya. Kalau Anda mengatakan ke antum ambilkan air, ya, maka yang antum pahami di situ apa? Air putih. Ya. Anda mengatakan ambilkan air dingin. Nah, dingin itu namanya qaid. Jadi kalau antum datang bawa air hangat, antum menyelisihi perintah, itu maksudnya. Jadi al-qaid itu keterangan tambahan. Kemudian secara istilah madalla ala syai'in fi jinsihi bila qaid. Secara istilah mutlak itu secara bahasa tadi mutlak itu enggak ada qaidnya. Nah, secara istilah madalla ala syai'in, sesuatu lafaz yang menunjukkan atas syai'. Syai' artinya luas, cakupan yang luas. Intisyar atau syai'. Fi jinsihi, dalam jenisnya. Jadi kalau jenis yang beda ya, misalkan kita mengatakan santri, maka semua yang pernah menjadi santri masuk ke situ. Semua yang lagi mondok masuk ke dalam penyebutan santri tersebut. Berarti Pak Sapam nggak masuk, atau siswa di sekolah umum nggak masuk di situ. Harus dalam satu jenis. Baik. Wa qauluna ma. Udah makan itu? Faqauluna ma ay lafzun. Ini ma di sini dibaca lafzun. Lafzun dalla ala sya'in gitu. Wa hadha yashmulu al-mutlaq wal muqayyad. Jadi mutlak dan muqayyad berarti di sini. Akan tetapi dilanjutkan dengan kata sya'in. Wa qauluna ala sya'in fi jinsihi yukhrijul
al-alam ka Zaid wal am li'annahu yastagriq jami' afrad al-jins. La ala annahu syai'un faqat wa qalina bila qaid yukhraju al-muqayyad. Aisyah. Taib. Wa aktsaru mawadi'il mutlaq an-nakirah fi siyaqil isbat. Posisi mutlak yang paling banyak kepake itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi nakirah di kalimat positif. Bagaimana kita sebutkan tadi ya. Di contoh akrim taliban tadi, itu mutlak, nakirah, taliban dalam konteks kalimat positif. Contohnya akrim taliban tadi. Wa minhu qauluhu ta'ala walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Mana mutlak nakirahnya di sini? Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabah. Fa tahriru raqabah. Raqabah di sini bentuknya adalah apa? Nakirah. Bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah dalam konteks kalimat apa? Positif, negatif? Kalimat positif, enggak ada kata la di sini ya. Mereka yang menzihar istri-istri mereka, ya, kemudian mereka kembali membatalkan zihar tersebut, maka kafarahnya adalah membebaskan budak min qabli an yatamasa. Min qabli an musa nisaahum. Bentar. Wal muqayyad lughatan ma wudi'a fihi qaidun min insanin aw hayawan. Muqayyad itu secara bahasa isi maf'ul dari kata qayyada yuqayyidu. Bimana ma wudi'a fihi qaid. Yang diletakkan kepada mereka suatu ikatan. Qaid itu secara bahasa ikatan nantinya. Min insanin atau hayawan, entah manusia atau hewan. Misalkan hewan yang hewan-hewan ternak biasanya kan diikat agar tidak pergi. Nah, maka hewan yang terikat itu dinamakan muqayyad. Baik. Mana ada tadi? Kemudian secara istilah madalla ala sya'in fi jinsihi muqayyadun bi sifatin minas sifat. Ya, yang menunjukkan atas makna cakupan luas dari satu jenis, tapi walaupun luas tapi masih satu jenis dan dia dimuqayyad dengan sifat dari sifat-sifat yang ada. Contohnya antum mengatakan akrim taliban muhadzaban. Ya. Fakata muhadzaban artinya muaddaban, beradab. Ya. Muliakanlah seorang santri yang beradab. Maka kata talib di sini fardun syai'un fi jinsit tulab. Fardun syai'un. Individual yang syai', yang cakupannya luas tapi masih dalam satu jenis, yaitu harus jenis tulab. Berarti selain tulab tidak masuk ke dalam cakupan ini. Walaupun cakupannya luas tapi masih terbatas, itu maksudnya. Qayyidahuna bima yuqallilu syuyu'ahu. Di sini dia ditambahkan keterangan tambahan, ditambahkan qaid. Yang mana dengan adanya qaid ini yuqallil syuyu'ahu, meminimalisir syuyu' penyebarannya. Ruang lingkupnya dipersempit maksudnya. Ya, yang namanya mutlak itu ruang lingkupnya luas. Tapi muqayyad itu dipersempit ruang lingkupnya. Dengan apa mempersempit ruang lingkupnya? Dengan as-sifah. Itu namanya muqayyad bis sifah. Baik. Fal muqayyad huwa mutlaq lahiqahu qaidun. Maka kita katakan mutlak itu sebenarnya adalah mutlak ya. Muqayyad itu sebenarnya tadinya mutlak, akan tetapi lahiqahu qaidun. Akan tetapi dia kemudian dipasangi qaid, dipasangi keterangan tambahan. Bagaimana tuh membahas dalam ilmu nahwu, ma'rifah dan nakirah. Ya, ma'rifah yang ma'rifah dengan alif lam, at-talibu misalkan, itu tadinya adalah nakirah. Kalau antum buang alif lamnya, itu maksudnya. Ya. Baik. Akhrajahu anil itlaq ila taqyid. Wa'lam anna al-alfaz fi hadzal bab salasatu aqsamin. Tahuilah bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan dalam pembahasan ini ada 3 macam. Pembahasan apa? Pembahasan mutlak dan muqayyad.
Pertama, maja'a mutlaqan bila qaidin. Yang datang dalam bentuk mutlak tanpa adanya keterangan tambahan sedikit pun. Baik. Fahada yajibu al-amalu bihi ala itlaqi. Kalau kita ketemu lafaz-lafaz seperti ini, lafaz-lafaz yang mutlak, ya, murni mutlak, ya, tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Fahada ya, yajibul amalu bihi ala itlaqi. Maka wajib kita menghukumi dia dengan sifat mutlak. Kita amalkan atas kemutlakan tersebut. Qaulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri kalian. Ya. Di antara al-muharramat itu adalah mertua, ya, ibu dari istri-istri kalian. Maka di sini bentuknya apa? Bentuknya adalah fahadha nasun mutlak lam yuqayyad bid-dukhul. Di sini nasnya sifatnya mutlak. Lam yuqayyad bid-dukhul, tidak ditakyid dengan dukhul. Entah bapak mertua antum itu dukhul dengan apa tidak. Bukan ya, bukan seperti itu. Fahadha nasun mutlak lam yuqayyad bid-dukhul, maksudnya antum dan istri antum sudah dukhul apa tidak. Ya. Jadi setelah antum akad nikah, itu langsung ibu istri antum itu menjadi mahram bagi antum, meskipun antum belum menyentuh istri antum. Itu maksudnya. Fayu'malu malubihi atla itlaqihi. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena di ayatnya dikatakan wa ummahatu nisaikum. Enggak ada tambahan allati dakhaltum bihinna. Enggak ada tambahan seperti itu. Fayu'malu bihi ala itlaqihi, maka diamalkan atas kemutlakannya. Fatuhramu ummuz zaujah bimujarrad al-aqd la bintiha, ya. Maka ibunya istri itu akan menjadi mahram antum cukup dengan akad saja, ya. Tidak cukup akan akad dengan putrinya, maksudnya dengan anak perempuannya. Sawa anda khala biha am lam yadkhul, entah masuk apa tidak. Maksudnya jama'aha aw lam yujami'ha. Hadha huwa al-lafdzul awal. Tsumma al-lafdzul tsani ma jaa'a muqayyadan. Baik. Bentuk yang kedua, lafaz yang kedua adalah ma jaa'a muqayyadan, yang bentuknya muqayyad. Lawan dari yang pertama. Fayalzam al-amalu bimujibil qaid al-warid fihi wa la yasihu ilga'uhu. Maka bagaimana cara kita menyikapi kalau ada lafaz seperti ini? Di sini wajib kita mengamalkan sesuai dengan qaid, makna qaid yang disebutkan di situ. Ya, la yasihu ilga'uhu, tidak boleh kita menyanyiakan qaid tadi. Maksudnya tidak boleh kita menganggap dia tidak ada. Ilga artinya menganggap tidak ada, menafikan maksudnya. Tidak boleh kita menafikan adanya qaid itu, pura-pura nggak tahu gitu, maksudnya tidak diamalkan. Qaulihi ta'ala fi kafaratiz zihar. Contohnya firman Allah tentang kafarat orang yang melakukan zihar, atau paham mana zihar ya? Baik. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Faman lam yajid, di antara kafarat zihar adalah barang siapa yang tidak mampu melakukan beberapa hal sebelumnya, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut min qabli an yatamassa, sebelum dia menyentuh istrinya. Ya. Itu kafarah az-zihar. Disebutkan di sini fawaroda as-siyam muqayyadan bitatabu. Di sini puasa disebutkan secara tatabu. Ya, terus menerus, harus nyambung. Berarti kalau sebulan kemudian dipisah dengan sehari, enggak terus menerus, bagaimana seperti itu? Tidak boleh. Harus kita bawa kepada makna muqayyadnya. Karena dikatakan di ayat ini ada kata mutatabi'ain. Harus ada kata mutatabi'ain. Maka siam di sini bukan lagi siam yang mutlak, siam yang harus mutatabi'ain. Kalau tidak tatabu berarti tidak boleh, ya. Baik. Wa bikaunihi qabla iltimas wal istimta. Juga syarat yang kedua, siam itu harus qabla an yatamasa, qabla iltimas, sebelum bersentuhan, sebelum beristimta. Ya, sebelum jima maksudnya. Fayu'malu bihi ala taqyidihi bihadaini al-qaidain, maka harus diamalkan 2 qaid yang ada ini. 2 keterangan tambahan yang ada. Ya, harus diperhatikan puasa di situ bukan sembarangan puasa, tapi puasa dengan 2 syarat. Syarat yang pertama harus berturut-turut, tatabu. Syarat yang kedua sebelum dukhul. Nah, itu balasannya. Nah, agar orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah zihar.
Az-zihar ada an yakula ar-rajul li zaujatihi anti ka dhahri ummi atau kalimah mitlaha. Kemudian lafaz yang jenis yang ketiga, an yaridal lafdhu mutlaqan fi nassin wa muqayyadan fi nassin akhar. Nah, ini dari muskilahnya di sini. Kalau tadi yang pertama dan yang kedua itu gampang, mutlak ya mutlak, muqayyad ya muqayyad. Sekarang ini ada lafaz dalam satu nas dia berbentuk mutlak, dalam nas yang lain dia berbentuk muqayyad. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad. Maka di sini bagaimana cara kita mensikapinya? Kita bawa mana mutlak di nas yang pertama, kita bawa kepada mana muqayyad yang ada di nas kedua. Gitu kan? Misalkan guru antum mengatakan kerjakan halaman 12. Kerjakan PR halaman 12. Kemudian besoknya guru antum mengatakan kerjakan PR halaman 12 bab ketiga, misalkan latihan yang ketiga. Nah, maka berarti di situ ya apa yang disebutkan oleh guru antum di hari sebelumnya, mana mutlaknya itu dibawa kepada mana muqayyad di hari selanjutnya. Berarti yang antum kerjakan adalah berarti kalau antum mengerjakan tugas halaman 12 dari bab yang lain, maka tidak memenuhi perintah karena sudah bentuknya muqayyad. Ya, tapi boleh nggak seperti itu? Tidak memperinci atau menyebutkan secara umum, ya. Kemudian dipisah waktunya dengan berhari-hari seperti itu. Nah, itu ada pembahasannya nanti di hukum takhiru al-bayan indal hajah. Nanti akan kita bahas itu insyaallah. Baik. Maka ini cara kita menyikapi nas yang seperti ini atau lafaz seperti ini. Kita bawa kepada muqayyad. Karena muqayyad itu lebih kuat ya daripada mutlak, sebagaimana al-khas lebih kuat daripada al-am seperti yang disebutkan di pertemuan sebelumnya. Wa ma'na hamlul mutlaq alaihi an yuqayyad al-mutlaq bi qaidil muqayyad. Ya, yang dimaksud dengan kita membawa mutlak kepada muqayyad adalah hamlul mutlaq alaihi. Kita bawa al-mutlaq alaihi an yuqayyad al-mutlaq bi qaidil muqayyad. Kita bawa kepada mana muqayyad. Wa dzalika idza kana al-hukmu wahidan. Ini kalau hukumnya satu. Wa in ikhtalafa sabab, tapi kalau sebabnya berbeda, wa mithaluhu, contohnya madzakarul musannif min anna ar-raqabata quyyidat bil iman. Contohnya itu di matan di Imam Juwaini mengatakan bahwasanya membebaskan budak itu harus yang beriman. Fi kafaratil qatl, dalam kafarah membunuh. Ya. Membunuh orang, kafarahnya itu salah satunya adalah dengan diat istilahnya ya. Kafarah itu dengan membebaskan budak yang beriman. Harus ada kata beriman di situ. Ya, fatahriru raqabatin mu'minatin. Jadi di ayat yang lain mengatakan fatahriru raqabah. Ya. Perhatikan di sini. Di surat An-Nisa Allah mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah. Ada kata mu'minah. Berarti harus budak yang beriman. Akan tetapi di surat Al-Mujadalah Allah katakan fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Raqabah saja di sini, enggak ada kata mukminahnya. Berarti raqabah yang di surat Al-Mujadilah ini maksudnya raqabah yang beriman? Tidak. Ya. Maka kita katakan wal hukmu wahidun. Hukumnya di sini satu, yaitu membebaskan budak. Wasabab mukhtalif, dan akan tetapi sebabnya berbeda. Sebab yang di ayat pertama sebabnya adalah al-qatl. Di ayat yang kedua sebabnya adalah az-zihar. Ya. Baik. Li'annahu fil awal al-qatl wa fil tsani az-zihar, fayuhmalu al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Maka yang mutlak dibawa kepada mana muqayyad. Yang mutlak di surat Al-Mujadilah itu dibawa kepada mana muqayyad yang ada di surat An-Nisa. Wa yushtaratu al-iman fi kafaratil zihar. Berarti kesimpulannya kalau kita mau membebaskan budak untuk kafaratul zihar harus budak yang beriman. Nah, dari sini antum melihat bagaimana bahwasanya setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu punya berkesinambungan semuanya. Harus kita melihat kepada keseluruhan dalil. Tidak cukup hanya menghukumi satu hukum dari 1-2 ayat saja. Harus melihat kepada dalil-dalil yang lain meskipun dalil yang lain itu dalam tema pembahasan yang lain. Nah, harus juga kita kombinasikan. Ya, itu ya. Maka tidak gampang kita menyimpulkan hukum dari sesuatu, ya. Menjadi seorang mujtahid itu tidak gampang. Karena harus mengkomparasi semua dalil yang ada. Dan menguasai dalil itu kan tugas tersendiri bagi seorang mujtahid.
tugas yang sulit. Taib. Taib. Wa ishtaratu al-iman fi kafaratil diyar. Wa hadha qaul ba'dul malikiyah wa ba'dul syafi'iyah wal qadi Abi Ya'la. Ini perkataan sebagian mazhab Maliki, Syafi'i dan Al-Qadi Abu Ya'la. Kalau disebutkan Al-Qadi itu maksudnya adalah Al-Qadi Abu Ya'la. Yang disebutkan dalam kitab-kitab ini adalah Uddah, At-Tamhid dan Syarah Tanqihul Fusul. Wa hujjatu haula, apa hujjah mereka mengatakan bahwasanya membebaskan budak yang dimaksud dalam surat Al-Mujadalah itu adalah bagaimana dalam surat An-Nisa. Dalil mereka apa? Anna kalamallahi ta'ala muttahidun fi dzatihi la ta'adduda fi. Mereka mengatakan bahwasanya kalamullah, Al-Qur'an itu ya adalah satu kesatuan, muttahidun, ya, satu kesatuan, fi dzatihi, dalam zatnya. La ta'adduda fihi, tidak beraneka macam. Di Al-Quran itu hukumi satu kesatuan, saling berkesinambungan, saling berhubungan maksudnya. Ya, tidak terpisah-pisah walaupun tema-temanya berbeda-beda. Fa idza nassa 'ala syiratil iman fi kafaratil qatl. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam nas tentang kafarat al-qatl, ya, kana dzalika tansisan 'ala ishtiratihi fi kafaratiz zihar. Itu juga sebagaimana nas dalam pensyaratan dalam kafaratul zihar. Qalu wa ya'tadidu hamlu hadzal mutlaq 'ala al-muqayyad bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi qissati jariyati Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, a'tigha fa innaha mu'minah. Ya, ketika dia mengatakan aina Allah, qalat fis sama, ya, itu adalah ya'tadid. Ya'tadid artinya mengokohkan, mendukung. Dari kata al-adad, adad artinya otot. Ya. Ini mainannya. Namanya laptop. Nanti ya. Wa ya'tadidu hamlu hadzal mutlaq 'alal muqayyad biqaulihi. Maka ini adalah hadis yang menguatkan, yang dijadikan dalil oleh ada 3 golongan tadi ya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Qadi Abu Ya'la. Al-Qadi Abu Ya'la ini dari Hambali. Baik. Atikha fa innaha mu'minah. Ya, walam yastafsilha anha. Walam yaftasilhu anha hal hiya kafaratun aula. Ya, di situ Nabi SAW tidak memperinci apakah itu kafarah apa tidak. Nabi hanya mengatakan atikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia fa innaha mu'minah, karena dia seorang perempuan yang mukmin, ya. Membebaskan budak itu kan biasanya untuk kafarah, dan Nabi tidak memperinci di sini apakah itu kafarah apa tidak gitu. Itu dalil pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani annahu idza ikhtalafa as-sabab la yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Nah, ini pendapat yang lebih kuat menurut ana. Ya, pendapat yang kedua, idza ikhtalafa as-sabab, jika berbeda sebab-sebabnya, la yuhmal mutlaq 'alal muqayyad. Az-zihar dengan al-qatl itu kan sebabnya beda, ya. Az-zihar sebab zihar dengan sebab al-qatl berbeda. Maka hukumnya pun akan berbeda. Bal yu'malu bil mutlaq ala itlaqihi. Yang mutlak ya sudah diamalkan mutlaknya. Wal muqayyad ala taqyidihi. Ya, muqayyad diamalkan muqayyadnya. Wa tujzi'ur raqabatul kafir fi zihar. Maka boleh ya kita membebaskan budak yang kafir dalam masalah zihar, karena Allah mengatakan fatahriru raqabah. Fatahriru raqabatin min qabli. Raqabah itu secara mutlak. Berarti raqabah kafir juga boleh. Wala yujzi'u fi kafaratil qatl illa mu'minah. Kan tetapi dalam masalah al-qatl di surat An-Nisa itu harus yang beriman, tidak boleh yang kafir. Wa huwa qaulu aktsarul Hanafiyah. Ini perkataan mayoritas mazhab Hanafi. Wa aktsarus Syafi'iyah, mayoritas juga mazhab Syafi'i. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Ini juga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kalau diriwayatkan dari Imam Ahmad itu maksudnya murid-murid beliau menukilkan pendapat ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri tidak secara sharih mengatakan hukumnya ini dan itu. Ya, baik. Wahtajja haula'il mani'un bi anna adh-dhahiral mutlaq yaqtadi an yu'mala bihi ala itlaqihi. Al-mani'un yaitu orang-orang yang menolak membawa mana mutlak kepada mana muqayyad walaupun berbeda hukum, berbeda sebab. Itu maksudnya al-mani'un di sini. Bi anna adh-dhahiral mutlaq yaqtadi an yu'mala bihi ala itlaqihi. Karena zahir dari mutlak itu adalah dia mengharuskan diamalkan atas kemutlakannya. Cubit. Nih, pegang.
Fala yukhtassu bil muqayyad, maka tidak bisa kita khususkan dengan yang muqayyad illa an yakuna bainahuma irtibatun lafziyun aw ma'nawiyun, kecuali ada irtibat, ada ikatan maknawi atau lafzi secara tinjauan makna atau secara lafaznya. Fal irtibatul lafzi, apa contohnya irtibat lafzi? Keterkaitan atau keterikatan dari segi lafaz. Ka'an yu'taful mutlaq alal muqayyad. Contohnya, mutlak itu dijadikan ma'tub atas muqayyad. Ya, tentunya dengan pembahasan wawu atop, dengan adawat al-atop dan yang lainnya. Ya, wawu. Baik. Wa hadza mafqudun huna. Ya, ini yang mafqud di sini. Ini yang terlewati di sini, tidak dijelaskan oleh Syekh. Wal irtibatul ma'nawi an yattafiqal itqan fi illati taqyid. Wa hadza hamdun bil qiyas. Adapun irtibat maknawi secara makna, ya, dia harus yattafiq al-itqan fi illati at-taqyid. Ini harus sepakat dua sisi dalam masalah illahnya. Wa hadza hamlun bil qiyas. Ini hamlun bil qiyas. Ini qiyas maksudnya. Walaysa kalamuna fihi. Nah, ini bukan waktunya membahas qiyas, nanti akan ada bab tersendiri untuk qiyas. Nah, nanti di al-adillah, ya, masadir al-adillah nanti kita ambil yang terakhir nanti al-qiyas. Nah, sebelum syurutul mustafti. Anak ijah bobok kan? Bobok. Walaysa kalamuna fihi faqad yakunu taqyidu fi kafaratil kitab fi kafaratil qatl li syiddati amrihi bi khilafi adh-dhihar. Nah, ini pendapat dari pensyarah sendiri di sini menyelisih pendapat yang ada, ya. Yakunu taqyid fi kafaratil qatl. Ilahnya, hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa mengatakan harus mukminah, ya. Kenapa harus ditakyid di situ oleh Allah? Ya, ilahnya kata pensyarah di sini li syiddati amrihi, karena masalah al-qatl itu masalah yang besar, ya, menghilangkan nyawa manusia. Beda dengan masalah az-zihar. Ya, az-zihar itu hanya menghilangkan hubungan antara dua manusia. Bi khilafi az-zihar fa naqlul qaid ilaihi ziyadatun fi syara'. Maka syariat menetapkan adanya al-qaid di situ hanya ziyadah saja. Wa masyaqqatun 'alal ummah. Ya, memberatkan umat. Memberatkan umat apa maksudnya? Agar orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah al-qatl, karena mereka tahu bahwasanya bebannya lebih berat. Ini pendapat al-istihsan di sini, ya. Wa hadza huwal azhar. Ini yang lebih jelas di sini. Sayangnya penulis ini tidak menyebutkan ini masdar perkataan dari mana. Wa huwa annahu idza ikhtalafa as-sabab fala yuhmal mutlaq al-muqayyad. Yaitu jika berbeda sebab dan sebab dua benda, maka la yuhmal al-mutlaq alal muqayyad. Lianna taqyid al-mutlaq ma ikhtilafis sabab ziyadatun tunafil itlaq. Karena taqyid al-mutlaq ma ikhtilafis sabab, kalau kita memuqayyadkan suatu lafaz yang mutlak dengan perbedaan sebab, itu ziyadatun tunafil itlaq. Itu berarti ada makna tambahan. Yang mana makna tambahan ini menafikan kemutlakan. Ya, kalau Anda mengatakan seorang santri, kemudian Anda mengatakan seorang santri di kelas, ya, tambahan di kelas itu menafikan kemutlakan sebelumnya. Tidak mutlak lagi dia, berubah menjadi makna muqayyad. Wala'alla syar'a arada tafriq bainal qatl wa dhihar. Atau hikmah selanjutnya adalah karena syariat ingin membedakan antara dua hal ini, yaitu al-qatl dan az-zihar. Baik. Ini dia pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ini bantahan penjelasan dari pendapat yang kedua, dan dia adalah yang lebih azhar di sini dikatakan. Insyaallah nanti akan kita masuk ke bantahan atas pendapat perkataan yang pertama, mengatakan bahwasanya inna kalamallahi muttahadun. Pendapat Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la dan sebagian Syafi'iyah serta ba'du Al-Malikiyah. Bagaimana kita membantah perkataan mereka nanti akan kita lihat di kesempatan selanjutnya. Allahu taala alam. Ya. Kenapa ana sengaja biarkan di sini? Karena memang tema yang tadi itu agak butuh untuk dimerojah kembali. Ya, nanti untuk merojah dulu agar nyambung dengan beberapa paragraf terakhir, baru kita masuk ke al-mukhassis al-munfasil. Kalau al-mukhassis al-munfasil, ana yakin ini insyaallah akan lebih mudah untuk pahami. Ya, kenapa? Karena al-mukhassis al-munfasil dia lebih dekat ke ilmu tafsir nanti. Lebih dekat ke ilmu tafsir.
Insya Allah lebih mudah untuk memahami al-munfasil dibandingkan dengan al-muttasil. Yang membuat sulit al-muttasil itu adalah karena dia banyak dari tinjauan maknawi, ya, tinjauan secara makna. Yang mana makna itu biasanya bisa kita pahami kalau kita benar-benar paham konteks kalimat yang dibicarakan. Ya, kalau kita paham konteks kalimat secara benar-benar di situ. Nah, harus paham apa nama istilahnya, ilmu alatnya, kemudian gaya bahasanya, ya. Apalagi kalau tema-tema atau contoh-contoh yang dibawakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Baik, wallahu taala alam. Tafadhol jika ada yang mau ditanyakan. Atau jangan-jangan pada tidur ini. Fadal jika ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Muhammad Hatta, afwan tadi ana tidak masukkan antum ke pertemuan tadi karena ana telat lihat antum lihat tadi. Jadi usahakan nanti masuknya tepat waktu. Kalau sudah jam 9, maka siap-siapkan saja di situ. Kalau ada kesibukan usahakan di pas jam 9 sudah selesai. Ya, jika memang ingin ikut belajar. Kalau memang ada kesibukan silakan dikabari saja di grup. Taib, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Taib, sebelum ana tutup, ana ingatkan kembali bahwasanya mukhasis itu ada 2. Jadi antum merojah nanti buatkan peta pikiran. Ya, kita pertama kali belajar usul fikih juga begitu dulu, buatkan peta pikiran, tabel-tabel, bagan-bagan. Cara membuat bagannya nanti mulai dari pembagian taksis, ya, atau pembagian lafaz yang paling umum. Lafaz itu dibagi menjadi 2, al-am dan al-khas. Al-khas, di bawah pembahasan al-khas nanti di situ ada taksis. Dan taksis dalam syariat dibagi menjadi 2, muttasil, munfasil. Muttasil ada 3, ya, ada asyarat, kemudian ada al-istisna, ada asyarat, kemudian ada as-sifah yang barusan. Kemudian ditambah dengan 1 yang terakhir dari pensyarah itu al-ghoyah, jadinya 4 totalnya. Nah, kemudian ya al-mukhasis, al-munfasil ada beberapa nanti. Itu nggak perlu ditulis dulu. Jadi kita fokuskan di al-mukhasis, al-muttasil. Itu cara membuat bagannya nanti. Dan dari situ bisa kembangkan nanti. Ya, al-mukhasis, al-muttasil, istisna itu pembagian tentang apa saja di situ. Dan tulis dalam masalah istisna yang harus Anda pahami apa saja, dan tulis di situ. Syarat istisna kah, macam-macam istisna kah, ya. Itu yang tulis di situ. Ya, jangan ditulis semua, maksudnya hanya ditulis judul yang perlu antum pahami, poin yang paling penting dalam masalah ini. Dalam masalah istisna apa saja yang antum harus pahami. Ya, itu yang antum tanyakan kepada diri antum. Kalau saya ditanya tentang masalah istisna, apa yang belum saya ketahui? Pengertiannya kah? Syaratnya kah? Rukunnya atau apa? Baik. Itu dia. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.